Sebelum kita masuk ke pembahasan, aku ingin mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya untuk kalian yang sudah mendukung channel ini dengan membeli karya-karya aku. Setiap pembelian kalian membantu aku untuk terus menciptakan konten yang lebih baik dan lebih bermanfaat. Ini bukan sekadar pembelian, tapi investasi kecil untuk dirimu sendiri untuk terus bertumbuh dan nikmati manfaatnya sekarang. Terima kasih, selamat menonton. Bayangkan dunia tanpa distraksi digital, di mana perhatianmu tidak terpecah oleh notifikasi, dan setiap momen benar-benar kamu alami. Tidak ada media sosial yang membandingkan hidupmu dengan orang lain, tidak ada tekanan untuk selalu terlihat sempurna. Mungkin terasa aneh, tetapi generasi sebelum kita hidup dalam dunia semacam itu. Sekarang, kita tenggelam dalam era digital yang seharusnya memudahkan hidup, tetapi justru membuat kita semakin gelisah. Pernahkah kamu merasa resah tanpa alasan jelas? Merasa tidak cukup baik, tidak cukup sukses, atau tertinggal dari orang lain? Jonathan Haidt dalam bukunya Generasi Cemas mengungkap bagaimana media sosial, pola asuh modern, dan perubahan budaya telah menciptakan generasi yang lebih rentan terhadap kecemasan dan depresi. Ini bukan tentang menjadi lemah, melainkan tentang bagaimana lingkungan yang kita tinggali telah membentuk ulang cara kita berpikir dan merasakan. Haidt memperingatkan bahwa jika kita tidak segera bertindak, kita akan kehilangan kendali atas kesehatan mental kita sendiri. Bukan hanya individu yang terdampak, tetapi juga masyarakat secara keseluruhan. Ini adalah peringatan, sekaligus panggilan untuk sadar. Apakah kita akan membiarkan teknologi mengendalikan kita, atau saatnya kita mengambil kendali kembali? Shadows dance in silence blue. Memories of me and you. Empty rooms where whispers lay echo tears that fade away. Pernahkah kamu merasa dunia saat ini lebih nyaman daripada sebelumnya, tetapi justru membuat kita semakin tidak bahagia? Orang tua kita sering berkata bahwa zaman mereka lebih sulit, namun mereka tidak merasa setertekan generasi sekarang. Lalu, mengapa kita yang hidup di era penuh kemudahan ini justru lebih sering merasa cemas, tertekan, bahkan kehilangan arah? Apakah kita benar-benar lebih lemah, atau ada sesuatu yang jauh lebih dalam sedang terjadi? Jonathan Haidt dalam bukunya Generasi Cemas membongkar bagaimana lingkungan kita, khususnya era digital dan media sosial, secara diam-diam membentuk cara kita berpikir, merasa, dan berperilaku. Dia tidak sekadar menyalahkan teknologi, tetapi menunjukkan bahwa kita sedang berada dalam eksperimen sosial terbesar dalam sejarah manusia. Generasi sebelum kita menghabiskan masa mudanya dengan lebih banyak interaksi sosial langsung, menghadapi tantangan nyata, dan belajar membangun ketahanan mental. Sebaliknya, kita tumbuh dalam dunia yang didominasi layar, perbandingan sosial tanpa akhir, dan pola asuh yang semakin protektif. Haidt menunjukkan bahwa perubahan ini bukan kebetulan. Jean Twenge, seorang psikolog yang meneliti tren generasi, menemukan pola yang mengkhawatirkan. Sejak 2012, tahun ketika smartphone mulai digunakan secara masif oleh remaja, angka kecemasan dan depresi melonjak drastis. Twenge mencatat bahwa anak-anak yang lebih sering menggunakan media sosial memiliki tingkat stres yang lebih tinggi dibandingkan mereka yang menggunakannya lebih sedikit. Ini menunjukkan adanya hubungan langsung antara meningkatnya penggunaan teknologi dan memburuknya kesehatan mental anak muda. Namun, pertanyaannya lebih besar dari sekadar teknologi. Apa yang sebenarnya terjadi di otak kita ketika kita terus-menerus terpapar media sosial? Setiap kali kita membuka Instagram atau TikTok dan melihat kehidupan orang lain yang tampak sempurna, otak kita tanpa sadar membandingkan diri kita dengan mereka. Ini memicu respon stres dan rasa tidak cukup baik, yang pada akhirnya mempengaruhi kesejahteraan emosional kita. Ditambah dengan notifikasi yang terus-menerus, otak kita kehilangan kemampuannya untuk fokus, beristirahat, dan memproses emosi dengan sehat.
Selain itu, Haidt juga menyoroti bagaimana pola asuh modern berkontribusi pada fenomena ini. Orang tua yang terlalu protektif, dengan niat melindungi anaknya dari kesulitan, justru membuat anak-anak kehilangan kesempatan untuk mengembangkan ketahanan mental. Ketika segala sesuatu terlalu mudah, kita tidak pernah benar-benar belajar bagaimana menghadapi tantangan. Akibatnya, ketika realitas hidup yang sulit datang, kita lebih rentan merasa kewalahan. Jadi, apakah kita generasi yang lebih lemah? Tidak. Kita adalah generasi yang dibentuk oleh lingkungan yang sangat berbeda, dan tantangan yang kita hadapi pun berbeda. Namun, ini bukan berarti kita tidak bisa mengambil kendali. Haidt menekankan bahwa kesadaran adalah langkah pertama. Jika kita memahami bagaimana teknologi, media sosial, dan pola asuh telah membentuk kita, maka kita juga bisa mulai mencari cara untuk membangun ketahanan mental kita kembali. Pertanyaannya adalah, apakah kita siap untuk mengambil kembali kendali atas kehidupan kita sendiri? Dunia digital telah mengubah cara kita menjalani kehidupan sehari-hari, tetapi apakah kita benar-benar menyadari dampaknya terhadap kesehatan mental kita? Kita hidup dalam era di mana koneksi terjadi dalam hitungan detik, tetapi semakin banyak orang merasa terisolasi dan cemas. Sejak awal 2010, angka kecemasan dan depresi di kalangan remaja meningkat drastis. Jonathan Haidt dalam Generasi Cemas mengaitkan fenomena ini dengan perubahan besar dalam cara kita berinteraksi, terutama melalui media sosial. Tidak seperti televisi atau video game yang sekadar memberikan hiburan, media sosial menawarkan sesuatu yang lebih personal, pengakuan sosial instan. Setiap like, komentar, dan notifikasi memberikan lonjakan dopamin ke otak kita, menciptakan efek kecanduan yang halus. Namun, di balik itu semua, ada sisi gelap yang jarang kita sadari. Ketika kita terus-menerus terpapar kehidupan orang lain yang tampak lebih bahagia, lebih sukses, atau lebih menarik, kita tanpa sadar mulai membandingkan diri kita dengan mereka. Ini bukan sekadar perasaan iri sesaat, tetapi sebuah siklus tanpa akhir yang merusak harga diri dan meningkatkan kecemasan sosial. Haidt menjelaskan bahwa media sosial menciptakan lingkungan psikologis yang tidak alami. Dalam kehidupan nyata, interaksi sosial terjadi dengan segala kompleksitasnya, ekspresi wajah, nada suara, dan bahasa tubuh. Namun di dunia digital, semua itu disaring menjadi angka, jumlah follower, jumlah like, jumlah komentar. Kehidupan yang kita lihat di media sosial bukanlah cerminan realitas, melainkan versi terkurasi yang hanya menampilkan momen terbaik seseorang. Ini membuat banyak orang merasa tertinggal, tidak cukup baik, dan pada akhirnya mengalami FOMO, rasa takut ketinggalan dari apa yang orang lain alami. Lebih dari sekadar kecanduan, media sosial juga mengubah cara kita membangun identitas. Anak muda yang tumbuh dalam era ini lebih banyak menghabiskan waktu untuk membangun citra online daripada mengenal diri mereka sendiri di dunia nyata. Mereka lebih takut akan komentar negatif di Instagram dibandingkan menghadapi tantangan nyata dalam kehidupan sehari-hari. Akibatnya, ketahanan mental yang seharusnya terbentuk melalui pengalaman dan kesulitan, kini semakin melemah. Jika kita tidak mulai menyadari efek ini, maka generasi mendatang akan semakin rentan terhadap kecemasan dan depresi. Haidt menegaskan bahwa kita perlu mengendalikan kembali cara kita menggunakan teknologi, sebelum teknologi yang mengendalikan kita sepenuhnya. Pertanyaannya adalah, apakah kita siap untuk melepaskan diri dari ketergantungan ini dan mulai membangun kesehatan mental yang lebih kuat? Dulu, anak-anak berlari bebas di halaman, memanjat pohon, bermain tanpa pengawasan, dan menyelesaikan konflik kecil mereka sendiri. Dunia mungkin tidak sepenuhnya aman, tetapi mereka belajar untuk menghadapi tantangan secara langsung. Mereka jatuh, bangkit kembali, dan memahami bahwa kegagalan adalah bagian dari proses. Namun, di era modern, pola asuh telah berubah drastis. Orang tua kini lebih protektif, seringkali berusaha menghilangkan segala kemungkinan kesulitan yang bisa dihadapi anak-anak mereka. Jonathan Haidt dalam Generasi Cemas menyebut fenomena ini sebagai generasi yang dibesarkan dalam kandang emas. Anak-anak tumbuh dalam lingkungan yang aman secara fisik, tetapi justru semakin rapuh secara mental.
mereka jarang menghadapi ketidaknyamanan atau kegagalan kecil yang sebenarnya bisa melatih ketahanan psikologis mereka. Orang tua modern cenderung menghindarkan anak dari risiko apapun, baik itu secara fisik maupun emosional. Sebagai akibatnya, ketika mereka akhirnya dihadapkan dengan tekanan nyata, di sekolah, di dunia kerja, atau dalam hubungan sosial, mereka tidak siap menghadapinya. Mengapa ini terjadi? Karena salah satu penyebab utamanya adalah meningkatnya akses ke informasi. Media massa dan media sosial terus-menerus menyoroti berbagai bahaya yang mengancam anak-anak, dari penculikan hingga cyberbullying. Ini menciptakan ketakutan kolektif di kalangan orang tua, membuat mereka merasa perlu untuk terus mengawasi dan mengontrol kehidupan anak mereka. Namun, dalam upaya melindungi, mereka tanpa sadar telah menciptakan generasi yang lebih takut menghadapi dunia nyata. Haidt menjelaskan bahwa anak-anak yang tidak pernah diberi kesempatan untuk mengambil risiko kecil akan tumbuh dengan ketahanan mental yang lebih lemah. Ketika mereka menghadapi kritik atau kegagalan, reaksi mereka seringkali berlebihan, merasa hancur, kehilangan arah, atau bahkan mengalami kecemasan yang berlarut-larut. Padahal, kegagalan kecil dan tantangan ringan sangat penting dalam membangun karakter yang kuat. Jika sejak kecil mereka tidak pernah diizinkan untuk merasakan kegagalan, bagaimana mungkin mereka bisa menghadapinya di usia dewasa? Selain itu, pola asuh yang terlalu protektif juga berkontribusi pada meningkatnya tingkat kecemasan di kalangan anak muda. Ketika segala sesuatu diatur dan dikontrol oleh orang tua, anak-anak kehilangan rasa percaya diri dalam mengambil keputusan sendiri. Mereka takut mengambil risiko, takut membuat kesalahan, dan bahkan takut menghadapi situasi sosial yang tidak nyaman. Ini adalah pola pikir yang berbahaya, karena dunia nyata tidak selalu memberi mereka perlindungan yang sama seperti yang diberikan orang tua mereka. Haidt menegaskan bahwa jika kita ingin membangun generasi yang lebih tangguh, kita perlu membiarkan anak-anak mengalami dunia dengan segala ketidakpastiannya. Bukan dengan melepaskan mereka sepenuhnya, tetapi dengan memberi mereka ruang untuk belajar, gagal, dan tumbuh. Jika tidak, kita hanya akan melahirkan generasi yang cemas, bukan karena dunia semakin sulit, tetapi karena mereka tidak pernah diajarkan bagaimana cara menghadapinya. Setiap kali kita membuka Instagram, TikTok, atau Twitter, sesuatu terjadi di dalam otak kita. Sebuah notifikasi muncul, kita mendapat like, seseorang mengomentari postingan kita, dan tanpa sadar, kita merasakan dorongan kecil yang menyenangkan. Itu adalah dopamin, senyawa kimia di otak yang berperan dalam rasa senang dan kepuasan. Otak kita dirancang untuk mencari kesenangan instan, dan media sosial mengeksploitasi hal ini secara maksimal. Jonathan Haidt dalam Generasi Cemas menjelaskan bahwa kebiasaan ini bukan sekadar kebiasaan biasa, tetapi sebuah pola yang membentuk ulang cara otak kita bekerja. Kita menjadi lebih impulsif, lebih mudah bosan, dan lebih sulit fokus pada hal-hal yang membutuhkan usaha lebih besar, seperti membaca buku atau menyelesaikan tugas panjang. Dopamin seharusnya bekerja sebagai sistem penghargaan alami, memberi kita kepuasan ketika kita mencapai sesuatu yang bernilai. Namun, media sosial memberi kita kepuasan instan tanpa usaha. Hasilnya kita menjadi terbiasa mencari kesenangan cepat, dan semakin sulit untuk menikmati hal-hal yang membutuhkan kesabaran. Kita tidak lagi terbiasa menunggu atau bekerja keras untuk sebuah pencapaian jangka panjang, karena otak kita telah diprogram untuk selalu mencari kepuasan seketika. Ini menjelaskan mengapa banyak anak muda merasa sulit berkonsentrasi dalam belajar, membaca buku, atau bahkan sekadar menikmati percakapan mendalam tanpa terganggu oleh ponsel mereka. Lebih parah lagi, media sosial menciptakan realitas palsu yang membuat kita terus membandingkan diri dengan orang lain. Bayangkan kamu menghadiri sebuah pesta. Musik mengalun, teman-teman bercanda, dan suasananya cukup menyenangkan. Namun, ketika kamu membuka Instagram Story, kamu melihat temanmu menghadiri pesta lain yang tampaknya lebih seru, lebih banyak orang terkenal, lebih banyak kesenangan. Seketika, pesta yang sedang kamu hadiri terasa membosankan. Ini adalah fenomena yang disebut komparasi sosial, di mana kita secara terus-menerus menilai kebahagiaan kita berdasarkan standar orang lain. Haidt menegaskan bahwa perbandingan sosial ini bukan hanya membuat kita kurang puas dengan hidup kita sendiri, tetapi juga meningkatkan kecemasan dan depresi.
Kita tidak lagi menilai kebahagiaan berdasarkan pengalaman nyata, melainkan berdasarkan kehidupan digital yang telah dikurasi sedemikian rupa oleh orang lain. Kita melihat versi terbaik dari kehidupan orang lain dan merasa bahwa hidup kita kurang menarik, kurang sukses, atau bahkan kurang berarti. Padahal, realitas di balik layar bisa sangat berbeda dari yang terlihat. Jika kita terus terjebak dalam siklus dopamin instan dan perbandingan sosial ini, apa yang akan terjadi? Haidt memperingatkan bahwa kita akan kehilangan kapasitas untuk menikmati kehidupan nyata. Kita akan semakin sulit merasa puas, semakin rentan terhadap kecemasan, dan semakin sulit membangun hubungan yang bermakna di dunia nyata. Dan ini bukan sekadar dugaan, penelitian telah menunjukkan bahwa semakin banyak waktu yang kita habiskan di media sosial, semakin tinggi risiko kita mengalami gangguan kesehatan mental. Di dunia yang semakin digital, kita harus bertanya, bagaimana kita bisa melindungi diri dari efek negatif media sosial dan membangun kembali ketahanan mental yang mulai terkikis? Jonathan Haidt tidak hanya memaparkan masalahnya, tetapi juga menawarkan solusi nyata yang bisa kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Kita tidak bisa begitu saja menghapus teknologi dari hidup kita, tetapi kita bisa belajar menggunakannya dengan lebih sehat dan membangun kembali keseimbangan yang hilang. Salah satu langkah pertama yang disarankan Haidt adalah membatasi paparan media sosial, terutama bagi anak-anak dan remaja. Ia berpendapat bahwa anak di bawah 16 tahun sebaiknya tidak memiliki akses ke media sosial sama sekali. Ini bukan sekadar teori, tetapi langkah konkret yang sudah mulai diterapkan di beberapa negara yang menyadari dampak buruknya terhadap kesehatan mental generasi muda. Ketika seorang anak terlalu dini terpapar media sosial, mereka belajar untuk mengukur harga diri mereka berdasarkan jumlah like dan komentar, bukan dari pengalaman nyata. Dengan membatasi akses ini, kita memberi mereka kesempatan untuk membangun identitas dan kepercayaan diri tanpa tergantung pada validasi digital. Namun, membatasi media sosial saja tidak cukup. Kita juga harus mengembalikan peran aktivitas fisik dan interaksi nyata dalam kehidupan anak-anak dan remaja. Dulu, anak-anak menghabiskan waktu bermain di luar, menghadapi tantangan, dan belajar bagaimana mengatasi konflik kecil secara langsung. Kini, sebagian besar waktu mereka dihabiskan di depan layar, baik untuk bermain game, menonton video, atau berselancar di media sosial. Haidt menegaskan bahwa bermain bebas tanpa pengawasan berlebih sangat penting untuk perkembangan mental yang sehat. Anak-anak yang terbiasa menghadapi tantangan kecil dalam kehidupan nyata akan lebih siap menghadapi stres dan tekanan di masa depan. Selain itu, membangun ketahanan mental adalah proses jangka panjang yang harus dimulai sejak dini. Haidt mengajukan konsep inokulasi stres, yaitu proses di mana seseorang secara bertahap dikenalkan dengan tantangan kecil sehingga mereka terbiasa menghadapi kesulitan tanpa merasa kewalahan. Bayangkan seorang anak yang tidak pernah diizinkan untuk gagal. Setiap kali mereka menghadapi kesulitan, orang tua mereka langsung turun tangan untuk membantu. Anak tersebut mungkin akan merasa nyaman dalam jangka pendek, tetapi di masa depan, mereka akan kesulitan menghadapi tekanan yang lebih besar. Dengan memberikan tantangan-tantangan kecil dan membiarkan mereka mengatasinya sendiri, kita melatih otak mereka untuk menjadi lebih tangguh. Haidt juga menyoroti pentingnya membangun kembali komunitas dan hubungan sosial yang lebih kuat. Di era digital ini, banyak orang merasa kesepian meskipun memiliki ratusan atau bahkan ribuan teman di media sosial. Kita perlu kembali ke interaksi yang lebih bermakna, menghabiskan waktu bersama teman dan keluarga tanpa gangguan layar, berbicara secara langsung, dan menciptakan hubungan yang lebih dalam. Penelitian menunjukkan bahwa manusia membutuhkan koneksi sosial yang nyata untuk merasa bahagia dan puas dengan hidup mereka. Teknologi seharusnya menjadi alat yang memperkuat hubungan ini, bukan menggantikannya. Jika kita tidak mulai mengambil langkah nyata, kita akan terus terjebak dalam siklus kecemasan dan ketidakpuasan. Haidt mengingatkan bahwa kita masih memiliki kesempatan untuk membalikkan keadaan, tetapi itu membutuhkan usaha bersama. Dengan membatasi media sosial, mengembalikan aktivitas fisik dan interaksi nyata, serta membangun ketahanan mental, kita bisa menciptakan generasi yang lebih tangguh, lebih bahagia, dan lebih siap menghadapi tantangan dunia nyata.
Jonathan Haidt tidak sekadar mengkritik media sosial atau menyalahkan teknologi. Dia menunjukkan bagaimana kita telah jatuh ke dalam perangkap digital yang mengikis ketahanan mental kita secara perlahan. Generasi kita tumbuh dalam dunia yang selalu terhubung, namun semakin kesepian. Kita terpaku pada layar, menunggu validasi dalam bentuk angka, dan semakin terjebak dalam ilusi kehidupan yang tampak sempurna di media sosial. Ini bukan kebetulan, platform digital dirancang untuk menciptakan kecanduan, memanipulasi emosi kita, dan menjauhkan kita dari realitas. Tetapi apakah kita harus menyerah? Tidak. Haidt memberikan peta jalan untuk keluar dari krisis ini. Kita tidak perlu membuang teknologi, tetapi kita harus menggunakannya dengan lebih bijak. Kita harus berani menetapkan batasan, mengurangi paparan media sosial, kembali ke interaksi nyata, dan membangun ketahanan mental. Dunia digital tidak boleh mendikte harga diri kita. Jika kita tidak mengambil langkah sekarang, kita akan terus tenggelam dalam kecemasan dan ketidakpuasan. Buku ini bukan hanya analisis, tetapi juga panggilan untuk sadar dan mengambil kembali kendali atas hidup kita. Pertanyaannya, apakah kita siap untuk berubah? Terima kasih sudah menemani dari awal sampai akhir, dan terima kasih buat kalian yang udah selalu dukung aku. Kalau kalian ada ide pembahasan buku selanjutnya, jangan lupa komen di bawah. Lalu like dan subscribe untuk lebih banyak pembahasan buku yang bisa merubah cara pandangmu terhadap dunia.